Boleh itunya videonya dinyalain dulu semuanya. Mbak Siva, Mbak Wafa, Mbak Hatian, dan yang lain-lain. Sebentar aja. Ya. Nah, sehat ya semuanya ya kalian ya. Jangan sampai sakit deh. Nah, ini kita mau membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian, terus mengenai neraca lajur, mengenai laporan keuangan, gitu kan, mengenai ayat jurnal penutup, gitu. Nah, ini saya bahas sedikit ya. Meskipun sebenarnya kita udah bahas ini di Google Classroom ada, ya materinya, nanti kalian tinggal baca. Sama slide-slide yang pernah saya kirim juga itu ada, gitu kan. Saya nggak tahu deh, ini saya udah kirim juga atau belum ya? Nanti dilihat lagi aja. Nah, ini tentang penyesuaian pembukuan, yaitu ayat jurnal penyesuaian, atau kalian mungkin sering dengar AJP. Nah, AJP ini jangan jangan sekedar ayat jurnal penyesuaian aja, karena nanti ada ayat jurnal penutup. Kan itu juga AJP kan. Terus ada ayat jurnal pembuka, ya kan? Kalau kalian baca gitu kan. Nah, itu juga kan singkatannya juga AJP gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya AJP gitu kan, kalian harus mikir dulu nih, AJP yang dimaksudkan itu apakah penyesuaian, apakah penutup, atau pembuka. Ya. Nah, ayat jurnal penyesuaian pembukuan. Nah, tujuannya apa? Ya kan? Setiap rekening real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, ya. Yang kedua, setiap rekening nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui pada suatu periode. Jadi, misalnya nih, dalam pembukuan, ya kan, dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan seperti yang sudah kita sampaikan ya, yang udah kita pelajari gitu kan. Itu ada dari Januari sampai dengan Desember transaksi gitu kan. Ada yang masuk ke jurnal penjualan, ya kan? Ada yang masuk ke jurnal pembelian, ada yang masuk kemana? Jurnal penerimaan, ya kan? Ada yang masuk jurnal pengeluaran, gitu kan? Nah, yang belum dicatat di antara transaksi di Januari sampai di Desember ini itu akan disesuaikan. Contohnya apa sih, Bu? Gitu kan. Contohnya yaitu depresiasi. Pernah dengar ya depresiasi ya? Ada yang tahu depresiasi? Penyusutan. Yes, penyusutan ya. Penyusutan ada berapa? Penyusutan gedung, ya kan? Penyusutan apa lagi? Peralatan, perlengkapan kalau ada, ya kan? Terus apa lagi? Penyusutan kendaraan. Nah, penyusutan mesin gitu kan. Nah, itu penyusutan peralatan, penyusutan gedung, penyusutan mesin, ya, penyusutan kendaraan. Ya, itu disusutkan. Nah, terus apa lagi gitu kan? Dan ada transaksi-transaksi lainnya yang belum dicatat gitu kan, masuk ke jurnal penyesuaian. Misalnya apa? Misalnya kita udah bayar biaya dibayar di muka, seperti yang waktu itu pernah ada yang nanya ya kan? Misalnya biaya kantor, ya kan? Biaya kantor itu misalnya dia udah dibayar langsung setahun. Ada yang nggak dicatat, ada yang langsung catat pada saat pembayaran. Nah, kita pasti harus nyatet biayanya kan? Nah, biayanya itu dicatat di penyesuaian ini. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Lanjut ya. Nah, sehingga dari yang sudah disesuaikan ini, akun-akun itu ya, akun-akun real itu akan menunjukkan nilai yang sebenarnya gitu. Kenapa tadinya belum sebenarnya? Karena masih ada yang belum dicatat gitu. Ya. Lanjut ya. Nah, ayat jurnal penyesuaian ya, AJP nih.
Ya, makanya sebelum tahu AJP itu apa, harus ditanya dulu yang dimaksudkan apakah penyesuaian, penutup, atau pembuka. Piutang pendapatan, ya, ini harus dicatat di jurnal penyesuaian, biasanya ya. Nah, jurnalnya apa? Biasanya piutang dagang debit sama pendapatan kredit. Kalau piutang dagang di debit, berarti artinya apa? Piutangnya bertambah. Piutang yang bertambah itu artinya apa? Si customer ngapain? Beli produk kita. Yes. Piutang. Ragu-ragu sih, Mbak. Nggak apa-apa, salah kan juga nanti dibenerin bareng-bareng, kan belajar ya. Ya, ada penjualan yang belum tercatat, ya kan? Terus apalagi hutang biaya. Nah, jurnalnya apa? Biaya debit, kreditnya hutang biaya, ya kan? Ada transaksi-transaksi biaya yang belum dicatat. Jadi harus dicatat di AJP. Misalnya mungkin biayanya itu kelewat gitu kan. Atau biaya yang tadi yang saya bilang itu apa kayak sewa kantor segala macam itu kan harus dicatat. Yang mungkin udah dibayar tapi kita belum catat gitu kan. Terus pendapatan diterima di muka tuh yang tadi saya bilang juga ya kan, pendapatan diterima di muka di debit, terus kreditnya adalah pendapatan. Terus apalagi biaya dibayar di muka ya, biayanya debit, kreditnya biaya dibayar di muka. Ya. Terus biaya penyusutan ya. Nah, biaya penyusutan debit, kreditnya akumulasi penyusutan. Biaya pemakaian perlengkapan. Biaya perlengkapan debit, kreditnya perlengkapan. Ya. Nah, terus di sini kita bahas neraca lajur. Ya. Neraca lajur itu untuk apa sih? Ya kan? Neraca lajur itu adalah kertas atau kolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi pada saat akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Jadi, kalau sekarang sih mudah ya. Sekarang itu udah ada sistem. Nanti kalian akan belajar sistem. Dan mungkin di kantor-kantor kalian juga sudah adanya sistem kan. Bukan lagi membuat neraca, maksudnya membuat jurnal secara manual, ya kan? Membuat jurnal secara manual, terus akhirnya membuat neraca lajur, kan nggak gitu lagi gitu kan. Tapi kalian kan tinggal masukin transaksi itu di software accounting gitu kan, tinggal memilah-milih masuk mana, langsung deh tuh jadi laporan keuangan. Kan gitu ya. Jadi nggak perlu menjurnal lagi. Nah, tapi karena kita sekarang lagi belajar yang manual, jadi harus ada neraca lajur. Neraca lajur ini untuk memudahkan menyusun laporan keuangan dan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan. Misalnya kesalahannya apa sih? Salah catat. Ya kan? Misalnya harusnya 5, ditulisnya 6. Ya kan? Mungkin terus juga salah jurnal, bisa jadi. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Atau mungkin ada yang sebenarnya, loh kok segini ya hasilnya, gitu kan. Selisih juga bisa menjadi kesalahan yang mungkin kita lakukan pada saat membuat laporan keuangan. Nah, bentuk neraca lajur. Ya. Nah, ini ada rekening. Ini kan nomor ya, ini nomor akunnya, terus ada rekening atau keterangan, atau ini namanya nama akunnya. Di sini neraca saldo, ini neraca saldo awal. Di sini yang tadi penyesuaiannya, ya kan? Jadi neraca saldonya itu, neraca awalnya itu berapa, gitu kan? Ada penyesuaian dong, gitu kan? Dari penyesuaian dari biaya-biaya, gitu kan? Nah, di sini neraca saldo setelah penyesuaian, ya kan? Neraca saldo setelah penyesuaian ini, makanya harus tahu rumus akuntansi. Debit tambah debit sama dengan debit. Debit ada kredit berarti apa? Mengurangi kan? Debit kurang kredit, hasilnya di debit apa di kredit? Di debit apa kredit? Debit.
debit. Kalau nilainya lebih besar yang di debit. Ya kan? Kalau hasilnya di kreditnya jauh lebih besar, berarti itu kan minus toh? Ya nggak mungkin. Berarti ada kesalahan catat. Nah, itu tadi, ya kan? Untuk menemukan kesalahan. Oh, berarti di sini udah kelihatan. Paham ya? Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini, ya kan, baru dibikinlah laporan laba rugi. Yang masuk laporan laba rugi apa aja? Hoi. Dan beban, Bu. Pendapatan dan beban. Nah, pendapatan sama beban semuanya pokoknya masukin laporan laba rugi. Yang masuk neraca apa? Harta. Harta aja, berarti udah pasti itu udah dari atas, yaitu kas, ya kan? Entah kas, entah bank, itu kan pertama kan, sampai dengan utang atau modal, ya kan? Selebihnya kalau di bawahnya itu adalah pendapatan, masuknya ke laporan laba rugi. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, NSSP. Nah, neraca saldo yang tadi saya bilang kan, neraca saldo ini saldo awal, penyesuaian, baru neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Sorry. Ya, debit pasti NSP-nya debit. Ini rumusnya nih. Debit lebih besar dari kredit, hasilnya debit. Debit lebih kecil dari kredit, hasilnya kredit. Ya kan? Kredit sama kredit pasti kredit. Ya. Ini udah pernah saya kirim belum ya? Ada yang pernah? Ini nggak dibuka nih classroom-nya nih. Nggak di-download nih. Nanti di downloadnya sudah nggak ada mata kuliah saya, baru di-downloadin, ya kan? Ini harus di-download loh mata kuliah saya ini. Karena apa? Karena nanti kan kalian ada pengantar 2 kan. Nah, pengantar 2 itu ya kan harus sesuai dengan si pengantar 1. Kalian nanti pasti akan lupa gitu kan. Jadi kalian harus baca ini. Paham ya? Ini ada pertanyaan nggak dari sini nih? Belum, Bu. Belum? Kita lanjut ya. Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kemarin ada berapa? Laporan keuangan ada berapa? Yang sekarang ada berapa? Ayo. 3. Kan lupa kan? Padahal 3. masih. Kok 3 sih, Say? Bu, ada 5. Bu. Yes, apa aja? Sebutin. Laporan laba rugi, laporan Yes. modal, laporan perubahan neraca, modal, yes. laporan neraca, yes. arus kas, Terus catatan atas laporan keuangan. Pinter, ya. Tapi harus disusun. Kalau disusun atasnya apa? Kalau disusun atasnya apa? Ayo. Kalau disusun atasnya apa? Apa dulu? Kalau biasanya Yang di pertama, laporan keuangan. Bu. Yes. Bukan. Pokoknya kalau disusun pada saat kalian lihat laporan keuangan apa? Yang disajikan itu apa? Neraca. Good. Kedua apa? Laba rugi. Laba rugi. Pinter. Yang ketiga apa? Perubahan modal. Perubahan modal. Terus? Arus kas. Arus kas. Terakhir? Catatan keuangan. Ya, catatan catatan atas laporan keuangan ya. Nah, yang pertama dibuat apa? Pasti laporan laba rugi. Baru perubahan ekuitas. Ya. Laporan neraca. Jadi susunannya dari neraca lajur itu pasti dari laporan laba rugi dulu, baru kita ekuitasnya, baru neraca.
neraca. Ya. Karena dari laporan laba rugi ini yang kita udah ketahuan kan laba atau rugi. Nah, pada saat laporan perubahan ekuitas itu kan yang hasil laba atau rugi itu nanti akan menambah apa? Akan menambah modal. Modal. Kalau hasilnya Laba. laba. Kalau Laba. hasilnya rugi, Mengurangi modal. mengurangi modal. Pintar. Nah, hasil dari perubahan modal itu akan masuk ke neraca. Ya. Nah, baru laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini kudu wajib sama, ya. Kudu wajib sama. Kalau udah kudu wajib sama, udah mesti harus, ya kan? Sama dengan apa? Harus sama dengan apa kemarin? Dengan kas, Bu. Betul, dengan laporan kas. Misalnya apa? Kas sama bank itu harus kan, kas sama bank kan ditambah dong, makanya itu kan arus kas, gitu kan. Nah, kira-kira sama enggak dengan si laporan arus kas ini? Harus balance. Paham ya? Paham, Bu. Ada pertanyaan lagi enggak nih? Cepetan enggak saya nih ngomongnya? Ada pertanyaan? Cukup? Lanjut ya. Nah, laporan laba rugi. Ya, income statement. Itu laporan apa aja tadi? Terdiri dari pendapatan, beban, penghasilan bersih. Nah, penghasilan bersih itu yaitu selisih antara si pendapatan sama beban. Baru kita menghasilkan laba atau rugi. Ya. Penghasilan bersihnya selisih antara pendapatan tadi dengan beban, ya kan? Laba terus atau rugi. Ya, ada pertanyaan di laporan laba rugi? Ada pertanyaan di laporan laba rugi? Itu mau tanya, kalau ada pajaknya, Bu, itu ngurangin pendapatan bersihnya itu setelah pendapatan dikurang beban, terus dikurangin pajak gitu ya, Bu? Yes, karena itu bukan beban, ya kan? Pajak itu harus kita kurangi setelah kita dapat labanya dulu, ya kan? Baru dikurangin dengan dikurangin dengan pajak, ya, baru laba bersih, ya. Laba bersih setelah dikurangi pajak. Biasanya ada bacaan seperti itu, ada tulisan seperti itu, ya. Ada lagi? Cukup? Lanjut ya. Laporan perubahan modal, owner's equity statement. Ya. Nah, terdiri dari modal awal periode. Modal awal periode ini harus kudu sama apa? Modal awal periode ini harus kudu sama apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sama ayo. Kan pada kerja semua kan? Sama apa? Sama Halo. Ada yang tahu? Sama akte perusahaan. Ya. Jadi, kalian udah pernah lihat akte perusahaan tuh? Kan udah pada kerja. Bu. Hah? Sudah, Bu. Udah. Di akte perusahaan itu ada apa aja? Kamu baca nggak? Kalian lihat nggak? Gitu. Kalian pasti harus lihat, gitu kan? Ya, pokoknya sekedar lihat aja, sekedar baca, oh ada apa aja sih di situ? Pasti kan ada nama notarisnya, ya kan? Ada tanggal hari itunya, hari apa namanya, hari pertemuannya, di mana, ya kan? Sampai detail lah itu, alamatnya juga tuh tercantum loh. Terus ada apa lagi? Ada tentang si pemegang saham atau komisaris, pemegang modalnya, berapa-berapanya, ya kan?
Nah, modal awal ini ya kudu harus sama-sama si aktenya. Ya kan? Apa aja gitu. Nah, kira-kira biasanya di akte itu misalnya dia pakai nggak cuma uang aja, misalnya termasuk termasuk gedung itu gitu kan. Ya, tercatat juga di akte tersebut. Entah itu tercatat nama gedungnya, entah itu tercatat nama gedung sama nominal sekitaran harga gedung itu berapa, itu pasti ada. Ya, nih kalian catat nih. Jadi jangan jangan nggak tahu gitu loh. Ya kan? Ini harus sama dengan apa gitu kan. Kalian jadi tahu, tambah wawasan. Oh iya ya, ini kan harus sama dengan di akte gitu kan. Karena kalian juga udah kerja ya. Tambahan modal. Tambahan modal ini kan dari mana? Ya kalau misalnya ada tambahan modal itu kan pasti ada entah itu kwitansinya, entah itu ada perubahan modalnya gitu kan. Jadi kalau ada perubahan modal berarti ada perubahan apa? Halo guys. Ada perubahan? Di sini ada yang kerja di itu nggak sih? Notaris nggak sih? Nggak ada ya? Ada nggak? Ada nggak? Atau yang kerja di bank? Oh, kalau di bank cuma jadi teller doang ya? Oke. Tambahan modal itu berarti ada perubahan aktenya lagi gitu kan. Karena akte itu ada masa berlakunya. Ya. Nah, pengurangan modal, kalau udah pengurangan modal berarti harus ada perubahan akte juga ya, modal akhir periode. Kalau modal akhir periode karena udah ditambahin dengan laba atau mengurangi rugi tadi, ini nggak termasuk di akte. Ini hanya sebatas di laporan keuangan. Paham ya? Jadi kalau ditanya ya, jadi tahu. Melihatnya dari mana di sini? Di laporan keuangan ini, modal awal periode ini, untuk menyamainnya di mana? Melihatnya? Di akta, Bu. Oke, di akte. Ya. Lanjut. Nah, laporan perubahan modal ya, modal, tambahan modal, pengurangan modal, sama modal akhir. Ini umum lah ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Saya mau tanya, Bu. Yes. Selain perubahan akta untuk yang tambahan atau pengurangan modal itu, apa lagi, Bu? Ada lagi selain Pasti bukti transaksinya dong. Ya kan? Misalnya bukti transaksinya apa? Entah itu kwitansi mungkin, ya kan? Namanya sekarang voucher ya, voucher, kwitansi. Terus buktinya apalagi? Misalnya bukti transfer mungkin, kalau dia transfer uang gitu kan. Terus kalau memang dia misalnya beli misalnya laptop atau apa peralatan gitu kan, ya mungkin dia ngasih bukti pembeliannya dia terus dimasukin ke ke perusahaan, transaksi perusahaan, kalau ini dia menambahkan modalnya gitu. Ya, ini tambahan modal di sini khusus orangnya yang nambah ya, bukan misalnya perusahaan beli misalnya tadi beli laptop. Nah, itu kan perusahaan kan. Nah, itu perusahaan itu nambah asetnya, bukan nambah modal. Ya. Nah, yang masuk di sini tambahan modal misalnya saya punya usaha nih, ya kan? Udah berdiri nih usahanya nih. Misalnya saya ngasih tadi modalnya misalnya 100 juta gitu kan. Terus saya tambahan modalnya apa? Oh, saya punya rumah. Misalnya, saya punya kantor gitu kan. Saya punya kantor, terus nah, ya udah saya ngasih itu sebagai modal, tambahan modal buat perusahaan saya itu. Gitu. Nah, itu baru dimasukin ke tambahan modal. Atau saya ngasih uang 200 juta lagi gitu. 200 juta lagi
sebagai tambahan modal. Nah, itu baru termasuk tambahan modal. Bukan kayak si kantor beli kendaraan, misalnya si kantor beli gedung. Kalau kantor beli gedung bukan masuk tambahan modal ya, tapi itu merupakan aset perusahaan. Paham ya? Ada yang nggak dimengerti? Ada lagi, Mbak? Udah cukup? Lalu kalau misalnya nanti ada transaksi nih Bu, 3 bulan sekali, baiknya itu laporan keuangannya itu dipisah atau digabung Bu? Apa? Kalau misalnya ada transaksi nih Bu, langsung 3 bulan gitu Bu, nah laporan keuangannya itu baiknya digabung apa dipisah Bu? Laporan keuangan langsung 3 bulan. Misalnya kan ada soal transaksi langsung 3 bulan sekaligus Bu. Nah, pembuatan bulan sekaligus itu apa? Kalau yang namanya transaksi ya pasti maupun itu 3 bulan ya kamu input dari awal dong. Dari awal dari transaksinya itu dong, nggak mungkin kamu langsung input langsung 3 bulan, no, gitu loh. Apalagi kamu kan kerja di kantor gitu kan, pasti transaksinya dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dari Januari sampai Maret. Ya kamu harus input, bukan kamu tambahin langsung masukin ke 3 bulan, no. Iya Bu, kayak contohnya kan kemarin kan pas latihan soal dari Ibu kan transaksinya 3 bulan periodenya dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, laporan keuangannya itu baiknya digabung apa dipisah per bulan Bu periodenya? Oh, itu kalau soal ya. Tapi kalau misalnya kenyataannya ya pasti harus per bulan dong. Per Ya. bulan. Mana ada laporan keuangan? Ada laporan keuangan itu pasti itu per bulan. Tapi ada laporan keuangan yang di-share per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan. Begitu juga pada saat kalian dengar-dengar misalnya ada audit, mungkin nanti kalian nggak tahu ya di kantor kalian gitu kan mungkin diaudit gitu kan. Kok di kantor saya kok diaudit mulu sih gitu kan. Karena dia mungkin kantornya itu per 3 bulan dia diaudit. Jadi dia harus periksa laporan keuangannya gitu. Ya. Nah, kalau laporan keuangan sendiri ya setiap bulan harus ada gitu. Mana ada perusahaan yang tiap bulan tuh nggak ada. Pasti ada. Mungkin seperti misalnya yang tadi transaksinya mungkin belum kelar segala macam gitu kan. Ya mungkin ada aja gitu. Ya. Ada lagi? Cukup, Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya, lanjut. yang kemarin Bu yang pesanan dasar akuntansi, kalau Ini kita bahas ini dulu ya. Bahas ini dulu. Pesanan dasar akuntansi kan udah lewat. Ayo, yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Lanjut ya. Laporan neraca, yaitu statement of balance sheet. Ya, ada apa? Di neraca itu ada apa? Ayo, baru deh dibuka deh. aktiva, Masa nggak ingat? Ada apa? aktiva pasiva Bu. Aktiva, pasiva. Aktiva itu apa aja? Aktiva itu aset. Aset apa? Aset lancar dan Aset lancar dan aset tetap. Aset tetap, ya. Aset lancar itu contohnya apa aja? Harus apa loh ini? Kalian kan akuntansi nih, jadi jangan malu-malu nungkris loh ya. Aset lancar terdiri dari apa aja? Kurang lebih. Ada kas, piutang, pintar, bank. Terus piutang, pintar. Apa lagi? Persediaan. Apa lagi? Perlengkapan. Oke. Aset tetap apa aja? Aset tetap tadi udah saya sebutin loh. Aset tetap bangunan, pintar. Apa lagi? Kendaraan, pintar. Apa lagi? Tanah, Bu. Tanah tadi udah. sewa dibayar di muka ya Bu. No. Aset tetap loh. Siapa Mesin ya, Bu? Mesin.
Mesin, Mesin. pinter ya. Mesin ya. Nah, ini tadi aktiva, aset, hutang ya. Modal ya. Yang bentuk laporan neraca. Nah, utangnya itu terdiri dari apa aja? Oi. Ayo. Utang jangka panjang sama Utang jangka hutang panjang, lancar, Bu. pinter sama utang? Utang lancar. Gimana sih? Hutang Utang usaha. itu kan macam-macamnya. Tadi kan ada utang jangka panjang, berarti ada utang jangka Pendek. pendek. Nah, jangka pendek yang lancar apa yang mana? Tadi kan bilang ada Yang utang lancar. Utang lancar ya. Pinter. Nah, utang yang tadi tuh, utang usaha masuknya kemana? Hutang Utang lancar. jangka pendek. Pinter, utang lancar, utang jangka pendek ya. Terus baru ada modal ya. Modal. Sisi kredit lo ya. Nah, neraca bentuk T. Nah, ini neraca bentuk T seperti ini. Bentuknya ya T aja, T gitu. Di sini nanti aktiva atau aset ya. Sekarang namanya aset ya. Aset. Aset di sini apa namanya? Di sini kewajiban, di sini sama modal. Ya. Aktiva. Total namanya sekarang aset ya. Aset lancar sama aset tetap. Nah, ini paling bentuk-bentuknya aja. Nah, ini bentuk-bentuk umum. Ada yang atas, bawah, ya kan? Asetnya berapa, terus utangnya berapa, modalnya berapa, total hutang dan modal. Sorry. Ya. Nah, dari neraca ada yang mau ditanyain? Dari neraca ada yang mau ditanyain? Cukup? Itu, Bu, modalnya kan itu yang dimasukin modal yang udah dari yang laporan perubahan modal kan ya, Bu, yang hasil akhirnya. Yes, pindahin ke sini. Ya. Ada lagi? Lanjut ya. Nah, ini adalah yang tadi penutupan pembukuan, ayat jurnal penutup. Ya. Itu adalah proses mengurangi saldo rekening nominal, ya kan, rekening rugi, laba rugi, sehingga menjadi nol, serta memindahkan laba rugi dan prive ke rekening modal, sehingga saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Ya. Nah, alat yang digunakan yaitu rekening ikhtisar laba rugi atau jurnal ikhtisar laba rugi. Terus sama si jurnal penutup tadi. Ya. Nah, proses penutupan pembukuan ya kan menutup semua rekening yaitu pendapatan ya kan. Nah, ini kalian harus tahu nih ya. Ini sebenarnya udah ada juga nih di slide yang udah dikasih ya. Nah, menutup semua rekening pendapatan. Jadi pendapatannya, total pendapatan yang ada di laba rugi itu kita kreditkan dengan ikhtisar laba rugi atau rugi laba, ya kan? Terus menutup semua rekening-rekening biaya, ya kan? Nah, rekening biaya tadinya biaya-biaya di mana? Debit apa kredit? Debit, Bu. Debit. Sekarang harus dipindahin ke kredit, ya kan? Jadi nol kan? Iya, Bu. Jadi nol ya. Ikhtisar laba rugi gitu kan. Nah, ikhtisar laba ruginya di debit. Terus menutup laba rugi ya kan. Kalau dia laba ya kan, ikhtisar laba ruginya di debit. Nah, balik lagi kan, modal. Ya kan? Karena laba atau rugi itu sudah akan menjadi modal. Paham? Ya kan? Modalnya di kredit. Tapi kalau dia rugi, modalnya di debit, ya kan? Ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, terus yang terakhir menutup rekening prive. Kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak usah ditutup. Nah, kalau ada,
Berarti debitnya modal, kreditnya preferred. Oke. Udah habis. Udah habis apa belum? Ya. Paling sekian dari situ. Nanti kita ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Itu Bu, Tadi keluar ya? Tadi udah keluar ya? Udah keluar apa belum? Udah keluar ya? Slide-nya udah keluar ya? Udah, Bu. udah. Mau dimunculin lagi? Tapi di sini masih hijau loh sayang. Masih ada. Kalian udah nggak muncul lagi? Enggak, Bu. Bentar ya.